Proses pengungkapan fakta kelalaian atas peristiwa kebakaran hebat di coal mill atau penggilingan batu bara di pabrik PT Semento Nasa Unit 4 terus berlanjut. Penyidik Polres Pangkep meningkatkan status kasus kebakaran dari penyelidikan ke penyidikan. Polres Pangkep terus melakukan proses pengungkapan fakta kelalaian atas kejadian kebakaran di Tonasa 4. Penyidik Polres Pangkep mengatakan status kebakaran belt transport atau jembatan pengangkut batu bara kasar sepanjang 150 meter menuju coal mill dari penyelidikan ke penyidikan. Peningkatan status tersebut untuk menentukan penetapan tersangka. Kapolres Pangkep AKBP Muhammad Hidayat mengatakan, meskipun telah meningkatkan status kasus ini, namun penyidik belum menetapkan tersangka. Pihaknya berhati-hati dan tidak mau terburu-buru untuk menetapkan tersangka, sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam KUHP. Sementara pasal yang digunakan penyidik berdasarkan pasal 188 KUHP. Banyak penanganan kasus kebakaran ini, karena saksi-saksi banyak yang masih belum bisa kita ambil keterangan, ya, khususnya yang masalah menyebabkan terjadinya kebakaran, ya, pasal 188 tadi. Jadi kita masih menunggu proses selanjutnya pemeriksaan saksi ahli, karena kan lapor kita ini kan mengawasi sampai Indonesia bagian timur. Jadi kita sudah berikan panggilan, insya Allah nanti minggu depan ya dia periksa. Setelah mereka diperiksa, baru kita merangkat kepada interogasi yang pernah kita lakukan, yang secara minim dapat kita lakukan karena kondisi korban masih sakit. Nah, itu akan kita angkat dari interogasi menjadi berita acara pemeriksaan. Dalam peristiwa kebakaran lalu menewaskan 3 orang pekerja Tonasa. Atas nama Muhammad Akbar, warga desa Kakbak, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Sulfahmi, warga kampung Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Lakbakang, dan Tono, warga Majanang yang meninggal setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Awal Bros Makassar. Seluruh korban diketahui hanya mendapatkan santunan sebesar 10 juta rupiah, sementara korban yang dirawat masih belum ada kejelasan. Aparat kepolisian sendiri nampak terlalu berhati-hati dalam pengungkapan kasus tersebut. Dari Kabupaten Pangkep, Alfian Sam, GoTV memberitakan. Sementara itu pemirsa, pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Perindustrian mengatakan bahwa pihak PT Semento Nasa wajib memberikan bantuan dana corporate social responsibility kepada masyarakat sekitar, baik ketika perusahaan mengalami untung maupun rugi. Kepala Dinas Pertambangan dan Perindustrian Kabupaten Pangkep saat ditemui mengaku bahwa pihak Semento Nasa baik dalam memberikan santunan terhadap masyarakat sekitar yang terkena dampak langsung ataupun tidak, pihak Semento Nasa wajib memberikan bantuan melalui CSR karena itu sudah disiapkan anggarannya setiap tahun kepada masyarakat sekitar pabrik. Namun sayangnya pemerintah terkait juga terkesan saling lempar tanggung jawab. Terhadap korban kecelakaan kerja, mereka mengaku wewenangnya berada pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, sementara untuk masalah pabrik berada pada tanggung jawab Dinas Perindustrian, sementara untuk bidang pertambangan hanya pada pengelolaan tambang. Pihak Dinas Pertambangan sendiri mengaku sejauh ini telah melakukan pembinaan pengawasan lingkungan serta pengawasan produksi termasuk CSR atau Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial yang wajib untuk semua perusahaan untuk mengalokasikan anggaran community development. Terkait AMDAL PT Semento Nasa, pihak Dinas Pertambangan menjawab semua perusahaan wajib mempunyai AMDAL. Namun pasca surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri bahwa semua urusan perizinan baik itu pertambangan atau kelistrikan semua diserahkan ke provinsi sejak Januari 2015 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23. Hubungan kami melakukan pembinaan di bidang tambangnya, yaitu melakukan pengawasan K3 lingkungan yang dilakukan oleh kepala bidang dengan seksinya, bidang pertambangan umum, dan pengawasan produksi. Itu yang kita lakukan, K3 lingkungannya dengan produksinya. Termasuk community development-nya, yaitu CSR. CSR Pak ya? Ya. Pihak Semento Nasa berkewajiban memberikan bantuan CSR kepada 11 desa kelurahan yang dibentuk dalam forum desa dan memberikan penyaluran secara maksimal kepada masyarakat yang terkena dampak pabrik dan pertambangan. Dari Kabupaten Pangkep, Alfian Sam, GoTV memberitakan.
Pemirsa, dampak keberadaan PT Sementonasa bukan hanya terlihat saat terjadi kebakaran. Dampak panjang keberadaan pabrik telah lama dirasakan oleh masyarakat. Pihak PT Sementonasa sendiri jangankan memberikan santunan, menyelesaikan kewajiban mengadakan dana CSR pun tidak diperhatikan. Masyarakat yang ada di sekitar pabrik dan terpaksa setiap hari menghirup limbah pabrik mengaku belum merasakan langsung santunan dari pabrik PT Sementonasa. Bahkan dana CSR yang selama ini dilaksanakan oleh pihak PT Sementonasa bekerja sama dengan pemerintah setempat juga tak seperti yang diharapkan. Pemanfaatan CSR tidak terlihat, terbukti dari pengadaan air bersih yang tidak terpenuhi, pencemaran air yang tidak tertangani. Selain itu, sungai yang dibendung di dekat PT Sementonasa, pompa airnya tidak diperhatikan, sehingga ketika musim hujan seringkali terjadi banjir, bahkan setiap tahunnya area sungai mengalami longsor. Sementara itu, juga ada 3 wilayah terdekat yang mendapat dampak langsung oleh pabrik, termasuk penggalian tanah liat. Pihak Tonasa hanya seringkali melakukan galian tanah liat dan hasil galian tersebut tidak difungsikan. Itu ke 3 wilayah itu sangat berpengaruh, terutama itu di Kelurahan Bontoa dan Mangilu khususnya yang penggalian tanah liat. Karena selama ini Tonasa cuma membiarkan saja itu bekas galiannya, dia tidak memfungsikan kembali apakah itu semacam ditimbun atau di apa. Pihak DPRD Kabupaten Pangkep sebelumnya mengaku sudah meminta kepada Dinas Pertambangan Pangkep agar memberikan kajian yang dimuat pada analisis dampak lingkungan untuk diketahui dampak dan penanggulangannya. Karena selama ini masyarakat dianggap telah banyak dirugikan khususnya dari segi kesehatan. Pernah meminta kepada Dinas Pertambangan agar memberikan kajian yang dimuat dalam analisis dampak lingkungan. Kenapa? Untuk kita mengecek kembali apa-apa saja penanggulangan yang ada dalam AMDAL tersebut. Jangan sampai kajian tersebut hanya semacam bentuk kajian saja yang dilampirkan, tapi implementasinya tidak terlaksana di lapangan. Oleh karena itu, sampai saat ini kami masih menunggu kopian AMDAL tersebut. Selain itu, pihak DPRD juga mengharapkan kepada pihak PT Sementonasa agar CSR yang sudah menjadi kewajiban PT Sementonasa untuk dimanfaatkan bagi masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Pangkep, Alfian Sam, GoTV memberitakan. Sementara itu, dampak pabrik PT Sementonasa membuat masyarakat di sekitar pabrik mengeluh akibat polusi udara yang ditimbulkan ketika pabrik sedang beroperasi. Asap tebal dan juga debu menempel ke rumah warga hingga setebal 1 cm. Warga salah satu desa yang berada di sekitar pabrik PT Sementonasa, Desa Piringere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, mengaku tidak bisa dipungkiri lagi dampak buruk keberadaan tambang di Kabupaten Pangkep, termasuk pabrik PT Sementonasa. Debu dan asap pabrik sudah menjadi asupan sehari-hari warga sekitar. Hampir setiap hari warga merasakan dampak yang ditimbulkan oleh PT Sementonasa. Rumah warga, atap rumah, lantai, dan pada saat menjemur pakaian, semua harus berurusan dengan debu tebal. Menurut warga setempat, apabila pabrik sudah beroperasi, rumah dan lantai dipastikan akan menjadi sasaran debu. Tidak jarang warga di sekitar pabrik mengalami sesak nafas atau asma, batuk, dan sejumlah penyakit lainnya. Masker untuk masyarakat dan penyiraman jalan 2 hingga 3 kali sehari tidak bisa mengatasi masalah tersebut. Apa pernah? Kayak ISPA apa begitu ya? Iya Pak. Jadi Katarak penyakit mata. secara umum ya sampai ke saya tidak tahu kalau sampai ke saya belum ada keluhan-keluhan. Artinya tidak ada. Mereka sudah terbiasa. Ya mungkin karena sudah terbiasa jadi seperti itu. Selain itu, warga juga mengeluhkan soal penyaluran dana CSR yang tidak jelas, tidak menyentuh warga sekitar pabrik. Terkait perbaikan lingkungan, kesehatan, dan uang kompensasi dampak pabrik, sampai saat ini juga belum diterima warga setempat. Makan debu, Ki. Bukan debu di. Iya, makan debu, betul. Di dalam tubuh banyak sekali debu. Tiap hari itu Budi. Tiap hari. Kali menyapu. Kita lihat sendiri debu itu,
Warga yang ada di sekitar pabrik berharap kepada pihak perusahaan untuk bisa memberikan bentuk perhatian minimal pengobatan gratis setiap 6 bulan sekali dan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar, bukan hanya memberikan limbah asap dan debu. Dari Kabupaten Pangkep, Alfian Sam, GoTV memberitakan.